Kalau yang ini use case si level, ini adalah bentuk dari fish levelnya. Tadi ada include-nya. Kita bisa lihat, awalnya tadi cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadinya ada 8 use case, di sini ditambahkan include dan extend-nya. Tadi include adalah perilaku yang harus terpenuhi, sedangkan kalau extend adalah perilaku yang opsional. Jadi gini, kalau membeli buku itu kan harus melakukan pembayaran kan ya, baru dianggap kita membeli buku. Kalau yang extend di sini perilaku opsional. Jadi setelah kita membeli buku, kita bisa melihat sejarah transaksi, bisa melakukan deposit dan refund, membuat review produk, dan kita bisa membatalkan transaksi. Jadi kalau misalnya kita belum beli, berarti kita nggak bisa kan membatalkan transaksi. Ini extend-nya. Lihat tanda panahnya ya. Tadi kalau include dari pusatnya ke yang di-include, kalau extend dari yang dia menuju ke pusatnya. Ini ada yang lebih diperjelas lagi kalau kita melakukan sign in. Jadi semuanya harus melakukan sign in dulu, baru bisa melakukan atau mengakses menu-menu lainnya. Ini contoh generalization ya. Kalau generalization dari aktor, contohnya gini. Jadi ini ada anggota. Anggota itu umum kan ya. Yang lebih khusus adalah misalnya ada anggota lama dan anggota baru. Pasti di dalam sistemnya juga perlakuannya beda atau use case-nya beda yang bisa diakses apa aja. Sedangkan yang umum seperti ini, kalau di bagian use case-nya untuk contoh generalization, membeli buku. Nah, yang khususnya adalah use case khususnya kita bisa membeli buku yang tersedia, ada juga yang bisa membeli buku pre-order. Jadi ini lebih umum, sedangkan yang bawah lebih khusus. Membuat skenario use case-nya. Di sini kita membuat skenario use case dari sistem yang sudah terkomputerisasi atau dalam bentuk web. Di sini contohnya tetap dari bukabuku.com. Kita di sini mengklik mengatur alamat pengiriman. Yang tampil seperti ini. Ada tombol tambah alamat baru. Ada alamat yang sudah tersimpan sebelumnya. Di sini kebetulan ada 2 alamat dan masing-masingnya bisa kita ubah dan juga kita hapus. Pada saat kita klik tambah alamat baru, yang tampil seperti ini. Kita mengisikan nama alamatnya, dan rincian dari alamatnya. Ada tombol simpan dan batal. Skenario use case-nya, yang pertama, nama use case-nya apa? Di sini adalah mengatur alamat pengiriman sesuai yang ada di sini. Nih, mengatur alamat pengiriman. Lalu requirement-nya apa? Kebutuhannya apa? Anggota dapat mengatur alamat pengiriman. Lalu goals-nya apa sih? Goals-nya adalah dapat menambah. Si anggota itu dapat menambah, mengubah, atau menghapus alamat pengiriman. Ini disesuaikan dengan menu-menu yang muncul, yang ada pada saat diklik atur alamat pengiriman. Berarti dia bisa menambah, bisa mengubah, dan dia bisa menghapus. Precondition-nya, si anggota itu sebelumnya harus sudah sign in atau masuk ke dalam webnya. Post condition-nya, di sini si data alamat pengirimannya tersimpan, terupdate, atau terhapus. Berarti sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Failed end-nya di sini adalah gagal menyimpan, gagal mengupdate, atau gagal menghapus. Ini jika ada kondisi yang gagal. Primary aktornya siapa? Anggota. Main flow atau basic path-nya ini adalah anggapannya tektokan kita antara user atau anggotanya dengan webnya. Yang pertama, anggota memilih tombol ya, mengklik tombol tambah alamat baru. Dia memilih tambah alamat baru.
Habis itu sistemnya gimana dari webnya? Sistemnya menampilkan form entry alamat. Lalu sistemnya membuat nomor otomatis. Anggota menginput nama alamatnya. Anggota memilih negara, lalu sistem menampilkan pilihan provinsi sesuai dengan negaranya. Intinya bagaimana cara kita menginput di sini? Kita input nama, pilih negara, nanti otomatis provinsinya muncul, kotanya muncul, kecamatan muncul dari sistemnya, lalu kita input kode pos, alamat, sampai terakhir di sini kita email, input email, lalu di sini anggota menyimpan data alamat pengiriman. Pada saat kita klik simpan, sistemnya menampilkan alamat pengiriman yang sudah tersimpan. Di sini karena tadi ada 3 tombol ya, ada tambah, ubah, dan hapus, berarti ada alternate-nya, alternate flow atau invariant A-nya. Jadi kalau misalkan si anggota itu tidak menambah alamat, berarti dia ngapain? Kemungkinan dia mengakses link mengatur alamat pengiriman, dia untuk mengubah. Kalau dia mengubah, berarti di sini dia ngapain? Anggota mengubah alamat pengiriman. Sistem menampilkan alamat pengiriman yang akan diubah. Habis itu anggota menginput data update-nya. Anggota menyimpan alamat pengirimannya, sistemnya menampilkan alamat pengiriman yang sudah diubah. Kalau misalnya si anggotanya tidak menambah ataupun tidak mengubah alamat, ada kemungkinan dia invarian B. Dia mengklik tombol hapus. Yaitu anggota menghapus alamat pengiriman, sistemnya pasti menampilkan konfirmasi kan, misalnya yakin ingin menghapus alamat ini, habis itu jika iya berarti anggota menghapus alamatnya. Di sini tugasnya kalian buat kelompok ya, maksimalnya 5 orang. Tugasnya dikerjakan kalau bisa sih sekarang juga. Jadi di sini kalian membuat use case, C-level, dan fish level dari tampilan web dari benka.com. Ini kebetulan web dari benka-nya saya sudah login. Ini tampilan dari webnya, menunya seperti ini. Dan kalian diminta untuk membuat skenario-nya juga dari salah satu use case yang ada. Ini contohnya. Ada wishlist. Berarti kan apa? Anggota bisa melihat halaman akun ya. Di sini anggota bisa membuat wishlist, bisa melihat order, sejarah pembelian, bisa mendapatkan poin, bisa melakukan pengaturan. Ini dari wishlist. Ini dari tampilan menu order. Bisa dilihat detail dan juga statusnya. Dan ini tampilan orderannya, tadi detailnya seperti ini. Ini Benka point history-nya, dan ini pengaturannya. Di sini sama tadi, ada ubah alamat ya. Bisa tambah, bisa ubah, bisa hapus. Di sini ada pengaturannya juga, kita bisa ubah password. Kita juga bisa ubah data kita. Oke. Tugasnya silahkan dikerjakan. Saya tunggu 1 minggu ya, minggu depan harus sudah dikumpulkan dengan anggotanya maksimal 5 orang. Untuk tugas pilihan gandanya nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.